Ambu memberikan hati Ambu 100% gitu ya, untuk mendedikasikan diri Ambu itu bersama semua pasien dan menikmati hidup keluh kesah kesakitan itu. Berikut Ambu selalu memberikan arahan pikirannya supaya mereka tetap berjuang dan punya pikiran yang positif gitu. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Uimar TV. Ingat, nama akunnya adalah Perspektif Uimar TV. Saya Hayat Mansur, kembali hadir memandu acara favorit kita, Wawancara Khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, penyakit kanker membutuhkan pengobatan jangka panjang. Ini karena mengobati kanker dibutuhkan tindakan dan perawatan medis yang berulang kali agar penderita kanker mendapatkan hasil yang maksimal dalam kesembuhannya. Namun, tidak semua penderita kanker berdomisili di sekitar rumah sakit rujukan. Jadi, salah satu solusi yang diupayakan adalah menghadirkan rumah singgah bagi penderita kanker. Ini untuk meningkatkan penderita kanker di rumah sakit rujukan. Hari ini kita wawancara khusus dengan Ibu Dewi Nurjana, seorang pendiri dan pengelola Rumah Pejuang Kanker Ambu. Halo, Bu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kehadirannya di wawancara khusus Perspektif Baru. Iya, sama-sama, Pak. Bu Dewi, saat kita berbicara mengenai penderita kanker, kita akan melihat bahwa fasilitas rumah sakit dan juga kendala biaya seringkali membuat para pasien terlalu lama melakukan rawat inap di rumah sakit, sehingga pada akhirnya kemudian harus melakukan rawat jalan. Padahal tidak semua pasien kanker itu berdomisili di sekitar, di dekat rumah sakit rujukan. Karena itu kehadiran rumah singgah kanker ini sangat penting untuk meningkatkan pasien dengan rumah sakit dan juga untuk keberlangsungan pengobatan pasien kanker. Nah, jika ada pasien kanker ataupun keluarganya yang membutuhkan layanan rumah singgah ini, apa yang pertama kali harus mereka lakukan, Bu? Baik, sebelumnya Ambu akan menjelaskan pasien-pasien yang datang ke Rumah Pejuang Kanker Ambu itu semuanya dari seluruh Jawa Barat, bahkan provinsi dari seluruh provinsi, salah satu se-Indonesia gitu ya, yang mereka rujuk ke Kota Bandung, ke 5 rumah sakit yang ada di Bandung, yang utamanya itu Hasan Sadikin Bandung, Al-Islam, Cicendo itu Mata, Hermina, Sentosa. Nah, mereka semuanya keluar kota, termasuk dari seluruh Jawa Barat. Nah, mereka yang tinggal di Rumah Pejuang Kanker Ambu itu semuanya referensi dari mulai Bapak Satpam, dokter, perawat, bahkan dari daerah-daerah mereka yang pernah tinggal di Ambu itu mereka referensikan lagi gitu. Termasuk sekarang ada saat ini dari NTT, Lampung, dan Batam. Jika mereka ini harus menggunakan layanan rumah singgah seperti Rumah Pejuang Kanker Ambu ini, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka bisa langsung datang ke Rumah Pejuang Kanker Ambu atau harus reservasi dulu atau ada hal-hal yang harus dilakukan? Kalau mereka referensi dokter, si pasiennya itu udah di rumah sakit, pada saat mereka mau pulang, Ambu menjemput ke rumah sakit. Atau dari daerah, langsung mereka kirim biodatanya semua dan Ambu penjemputan ke daerah. Itu khusus yang Jawa Barat. Akan tetapi yang provinsi, Ambu jemput di bandara. Jadi berdasarkan hasil rujukan dari rumah sakit ya, Bu? Tidak bisa? Iya. Oke. Iya. Ada berapa rumah pejuang kanker Ambu di wilayah Jawa Barat? Di Sukajadi dekat Hasan Sadikin itu ada 4 rumah, di Garut 1. Kenapa bukan di Garut? Karena pelosok-pelosok Garut, seperti Santolo, Pamungpul, Ciklet, itu semuanya berobatnya itu ke dokter Slamet yang ada di Garut. Akan tetapi dari situ mereka butuh pengobatan yang sangat panjang dan akhirnya dirujuklah ke Bandung. Nah, kami penjemputan ke Bandung setelah ada rujukan,
Nah, setelah di Bandung kami dampingi ke rumah sakit untuk kami edukasi ke diarah-arahkan gitu. Dari mulai ngambil antrian, mulai pendaftaran, mulai konsul ke dokter, mulai nanti ada hasil-hasil dan nanti ada tindakan pertama. Oh ya, Bu Ambu, Anda adalah pengelola Ya. 5 rumah pejuang kanker Ambu. Nah, apa saja sih fasilitas yang ada di rumah pejuang kanker Ambu ini? Ambu akan menjelaskan semua fasilitas yang Ambu berikan. Dari awal pertama pasien datang, Ambu kasih motivasi dulu. Dan Ambu memberikan edukasi juga, dan Ambu memberikan motivasi, Ambu memberikan arahan, dan Ambu memberikan sebagai seorang layaknya Ambu seorang ibu atau bapak atau kakek gitu lah ya, atau saudara. Jadi anggap ini rumah sendiri, Ambu bilang, dan fasilitas semua yang Ambu berikan itu dijelaskan semuanya. Dari mulai tempat tinggal, makan, obat-obatan, pendampingan ke rumah sakit, makan tidak dibatasi, ada untuk pasien juga pendampingnya, gitu semua tidak dibatasi. Peralatan cuci, peralatan mandi, susu, pampers, antigen, PCR, vaksin, atau yang pulang ke provinsi atau yang pulang ke daerah masing-masing itu kami berikan ongkos. Dan kami memberikan itu semua free, 100% gratis. Fasilitasnya lengkap dan free. Nah, kapasitas dari masing-masing rumah pejuang kanker Ambu ini berapa, Bu? Untuk satu rumah itu bisa 20 orang, bisa 15 orang, dan tidak menentu juga pasien itu akan datang karena sesuai regimen protokol mereka datang sudah ada jadwalnya. Dan mohon maaf satu lagi, kami memberikan pelayanan yaitu antar jemput ke setiap rumah sakit. Nah, itu juga, Bu. Iya, kami mengantarkan ke pasien itu ke beberapa rumah sakit, mulai dari setengah 6 pagi sampai pukul 9 malam. Atau tengah malam ada yang ngedrop, kita bawa ke UGD, atau ada yang meninggal, Ambu siaga 24 jam untuk ke rumah sakit. Nah, Bu, tadi kan dikatakan bahwa semua fasilitas layanan di rumah pejuang kanker Ambu ini adalah free atau gratis. Nah, dari mana sebenarnya sumber pendanaan kegiatan ini yang Ibu Dewi dapatkan? Baik, mungkin satu lagi akan kami jelaskan, apabila gitu si pasien itu diberikan yang terbaik, yang awalnya kami menjemput, kami antarkan lagi ke rumah gitu ya. Jadi kami memberikan pelayanan baik sehat ataupun diberikan yang terbaik itu kami antar sampai rumah. Nah, kalau untuk pendanaan sampai detik ini kami tidak ada bantuan dari pemerintah. 10 tahun saya membuka rumah pejuang kanker Ambu itu tidak ada bantuan dari pemerintah sedikit pun. Yang datang ke rumah pejuang kanker Ambu itu estafet perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nge-share datang ke rumah pejuang kanker Ambu dan mereka nge-share lagi ke teman-temannya lagi. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala bisa gitu ya sampai detik ini memberikan fasilitas semuanya free sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi semua pendanaan itu dari para donatur ya, Bu ya, bukan dari pemerintah ataupun dari pihak yang lainnya. Tidak ada bantuan dari pemerintah dan alhamdulillahnya kami ada donatur tetap dari Jakarta. Nah, menarik juga. Hingga kini Bu Dewi Nurjana sudah mengelola sedikitnya 5 rumah pejuang kanker Ambu. Nah, untuk kelima rumah ini ya tentu saja kan kalau membeli tentu harus ada biayanya. Nah, apakah ini milik pribadi atau ngontrak atau gimana statusnya, Bu? Baik, Ambu akan perjelas. Jadi dari tahun 2012 sampai detik ini kami statusnya masih ngontrak, masih nyewa, Pak. Per satu rumah itu ada yang 50 juta, ada yang 45 juta, dan di Garut 20 juta. Wah, biayanya cukup besar dong setiap tahun yang harus dikeluarkan, Bu. Nah, itu pakai dana Bu Dewi sendiri sekali lagi atau memang sudah ada donatur yang membayarkan, Bu? Itu sudah ada donatur yang membayarkan. Kami hanya menjalankan amanah saja gitu, Pak. Dan alhamdulillah amanah ini Ambu emban sampai mau 11 tahun ini, insya Allah amanah dan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, Bu. Untuk sebuah rumah
Katakanlah seperti rumah tangga, tentu kan harus ada pengurusnya. Nah, di rumah Ambu ini apakah ada pengurusnya seperti untuk kebersihan dan sebagainya, dan apakah mereka juga mendapatkan istilahnya semacam gaji untuk tugas mereka, atau mereka juga hanya sukarela untuk membersihkan dan merawat rumah pejuang kanker Ambu ini? Nah, kalau untuk merawat rumah, karena Ambu dari awal datang sudah menyampaikan kepada keluarga pasien, anggap ini rumah sendiri, anggap di sini adalah keluarga sendiri, anggap di sini ada saudara sendiri. Jika mau makan, jika mau mandi, jika mau beres-beres rumah, anggaplah di rumah sendiri. Jadi mereka punya inisiatif masing-masing untuk membersihkan rumah. Pagi-pagi ada yang masak bebarengan, ada yang nyapu, ada yang ngepel gitu ya. Setelah beres, mereka sarapan, mereka bungkus nasi untuk ke rumah sakit juga, mereka berangkat ke rumah sakit. Karena tidak semuanya ke rumah sakit, karena ada yang menunggu jadwal atau menunggu kemo 1 minggu gitu atau 3 hari. Jadi mereka itu stay di rumah Ambu selama dalam pengobatan, ada yang induksi atau ada yang sudah maintenance juga gitu, atau ada yang udah 5 minggu sekali. Jadi untuk pengobatan kemoterapi itu bertahap gitu, sesuai protokol regimen gitu. Mengenai pengobatan ya, tadi Bu juga menyinggung bahwa mereka juga bisa mendapatkan obat-obatan gratis dari rumah pejuang kanker Ambu. Nah, itu sumber obat-obatannya itu dari mana, Bu? Alhamdulillah obat-obatannya pun dari para donatur sesuai dengan resep dan dikonsumsi kontinu. Jadi rumah Ambu ini gitu, ruangan kantor itu penuh dengan obat-obatan seperti apotek gitu ya. Itu untuk selain untuk pasiennya juga, tapi untuk keluarga pasien seperti ibunya atau bapaknya yang mendampingi gitu ya, atau yang sakit pasien dewasa istrinya gitu, nanti suaminya sakit pinggang atau sakit lambung atau demam, itu kami sediakan obat-obatan itu semuanya. Jadi obat-obatan itu bukan hanya untuk pasiennya juga, tapi untuk pendampingnya juga. Karena mendampingi pasien itu pasti ada lelah, ada capek, ada pusing gitu. Jadi kami sedia obat-obatan itu semuanya. Bagi penderita kanker bukan hanya dukungan material yang dibutuhkan, tapi juga mereka membutuhkan dukungan moral. Nah, apa bentuk dukungan moral yang didapat para penderita kanker yang memanfaatkan fasilitas layanan rumah singgah ini? Karena saya merasakan sendiri gitu ya, anak saya dulu yang kanker, bertahun-tahun berjuang, akhirnya Allah memberikan yang terbaik, yaitu meninggal. Allah ambil anak saya satu, akan tetapi Allah berikan beratus-ratus anak supaya saya urus, dan alhamdulillah hidup saya bahagia dengan semua penyintas kanker. Dukungan Ambu, selain Ambu memberikan motivasi kepada pasien, juga dukungan moral gitu ya. Ambu memberikan hati Ambu 100% gitu ya, untuk mendedikasikan diri Ambu itu bersama semua pasien dan menikmati hidup keluh kesah kesakitan itu. Berikut Ambu selalu memberikan arahan pikirannya supaya mereka tetap berjuang dan punya pikiran yang positif gitu. Dewi sendiri, apakah ada penyintas lain yang kegiatan Bu Dewi Nurjani di pejuang? Semua kanker, semuanya. Tidak ada kanker itu kan bermacam-macam. Ada leukemia, ada seperti tumor bertumbuh di seluruh urat besar, seperti di kaki, seperti di leher, seperti di kepala, seperti di hati, seperti di ginjal gitu ya. Itu semuanya penyintas leukemia dan tumor gitu. Jadi berbagai macam penyakit, bukan hanya penyintas kanker saja gitu, tapi kanker itu berbagai macam gitu. Oke Bu, dalam menjalankan rumah pejuang kanker Ambu ini, apakah Ibu dibantu staf-staf lainnya? Alhamdulillah kami ada supir ambulan, karena kami ada ambulan 3, ada supir juga 3, dan ada admin 2. Berikut saya sendiri turun tangan langsung untuk kesehari-hariannya mantau pasien itu 24 jam, bagaimana mereka keluhan apa gitu. Jadi kamu selalu mantau 24 jam. Kalau dokter atau suster yang ikut membantu memantau rumah pejuang kanker ini ada, Bu?
Alhamdulillah, kami berhubungan baik sekali dengan beberapa rumah sakit dan beberapa dokter. Jadi keluhan-keluhan pasien itu kamu konsultasikan ke dokter. Akhirnya dokter memberikan obat untuk solusi-solusi sebelum dibawa ke UGD. Dan jadwal-jadwal untuk kemoterapi itu dari dokter ke Ambu, dari Ambu ke grup. Jadi mereka yang di seluruh Jawa Barat itu yang jadwalnya sesuai dengan jadwalnya itu mereka datang karena sudah ada jadwal di grup gitu. Jadi itu untuk memudahkan si pasien dan tahu bahwa mereka itu jadwalnya kemo misalkan bulan sekian, tanggal dan harinya itu. Tadi kan sempat Bu Dewi Nurjana singgung bahwa Anda kehilangan putra akibat kanker ya, kanker mata. Nah, apakah itu yang memotivasi Bu Dewi untuk mendirikan rumah singgah bagi penderita kanker ini atau ada motivasi lainnya? Betul sekali gitu ya. Saya termotivasi dengan perjuangan diri saya, di mana saya dulu harus ngontrak, tidak ada obat untuk antibiotik waktu itu, dokter mau menindak tidak ada uang karena harganya sangat mahal, dan saya pun untuk makan itu tidak ada uang karena kemoterapi itu 1 minggu sekali, belum lagi untuk motokopi. Di situ saya merasakan pahit pedihnya seorang saya berjuang memperjuangkan anak saya gitu ya, itu sangat banget pedih dan sakit sekali. Akhirnya inilah cita-cita saya gitu ya, bisa seperti ini dan bisa melanjutkan perjuangan anak saya yang telah tiada. Oke, Bu Dewi, jika ada masyarakat yang ingin membantu perjuangan Anda di Rumah Pejuang Kanker Ambu ini, kemana donasi yang harus bisa disalurkan? Baik, kami ada rekening mandiri Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu di 132-00-22-83-6705. Oke, itu atas nama siapa Bu rekeningnya? Atas nama Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu. Bu Dewi Nurjana, apa kira-kira yang membedakan rumah pejuang kanker Ambu ini dengan rumah-rumah singgah lainnya yang ada di Indonesia? Saya tidak bisa ngomong apa-apa gitu ya, mungkin hanya pelayanan saja gitu yang kami berikan. Kami full free 100%, tidak dipungut biaya, dan semua kebutuhan kami berikan sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, terima kasih Bu Dewi atas wawancaranya. Jadi sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa rumah singgah adalah dukungan bagi pasien kanker selama menjalani pengobatan. Jadi mari kita dukung dan bantu keberadaannya. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.